Selamat siang Ibu Dewi, Astengkara baik-baik. Bagaimana dengan Ibu Dewi? Ya, Astengkara baik juga, Bu Ayu, dalam keadaan sehat juga, seperti itu. Jadi begini, Bu Ayu, saya berencana untuk berkunjung ke kelasnya Bu Ayu untuk mengamati pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anak, seperti itu. Jadi oleh karena itu, hari ini kita akan melakukan praobservasi untuk mengetahui juga rancangan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Ayu sendiri. Baik Ibu Dewi, nah untuk selanjutnya apa yang ingin Ibu ketahui terkait pra ini? Ya, untuk tujuan pembelajarannya Bu Ayu, apa nih yang akan Ibu targetkan untuk pertemuan nanti? Baik Bu Dewi, untuk pertemuan yang saya akan terapkan ada 3 tujuan pembelajaran yang saya berikan. Yang pertama itu terkait mengidentifikasi organ sistem peredaran darah. Kemudian yang kedua itu tentang fungsinya. Kemudian yang ketiga itu membuat diagram alur proses peredaran darah manusia. Oke, berarti tentang sistem peredaran darah manusia ya topiknya untuk kali ini ya. Oke, baik, terima kasih Bu Ayu. Nah, untuk strateginya nih Bu Ayu, apa yang akan Bu Ayu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, di sini saya mencoba akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbantuan kooperatif tipe TTDJ, kemudian terintegrasi dengan KSI. Oke, jadi ada model yang akan digunakan kooperatif begitu Bu Ayu ya, dan ada diferensiasinya juga, kemudian ada KSI-nya juga. Sudah sangat lengkap sekali ya untuk strateginya. Saya yakin nanti anak-anak pasti akan senang belajar dengan Bu Ayu. Semoga anak-anak juga apa yang saya ingin capai bisa dicapai juga oleh anak-anak. Oke, baik, luar biasa sekali. Nah, untuk medianya Bu Ayu, apa nih yang akan Ibu jadikan untuk penunjang untuk tercapainya tujuan tersebut? Nah, di sini saya akan memberikan 2 media sebenarnya, media video dan LKPD. Nah, kemudian videonya itu akan saya tayangkan sebelum saya memberikan LKPD terlebih dahulu. Siswa saya coba dulu untuk menonton, kemudian baru saya berikan LKPD. Kemudian mereka mengisi LKPD tersebut. Oke, jadi video yang digunakan itu ibaratnya sebagai pemantik gitu ya, sehingga wawasan anak-anak terbuka, sehingga nantinya bisa untuk mengerjakan LKPD-nya. Itu berkelompok Bu? Iya, saya akan bentuk menjadi 6 kelompok, kemudian nanti ada 2 kelompok sama. Setiap 2 kelompok itu dapat materi yang sama tergantung kemampuan siswanya. Oke, ya karena 3 topik gitu ya, jadi bisa dibagi. Oke, nah untuk Bu Ayu sendiri nih, apa nih yang kira-kira ingin Ibu kembangkan terkait kompetensi Ibu untuk bisa menerapkan pembelajaran di kelas? Nah, di sini saya ingin mengembangkan itu terkait dengan komunikasi yang positif dengan peserta didik, kemudian menerapkan budaya positif di peserta didik, dan kemudian yang saya sini penting itu mengingatkan siswa terhadap keyakinan kelas. Kadang mereka lebih lupa dengan itu. Iya, penting sekali ya sekarang keyakinan kelas tersebut. Itu yang ingin saya gaungkan sih sebenarnya. Berarti ada keyakinan kelas, kemudian budaya positifnya gitu ya, sehingga menciptakan kelas yang kondusif barangkali Bu ya, nyaman juga untuk siswanya gitu. Oke, nah untuk komitmennya Bu Ayu nih, jadi tadi saya sudah mendengar rancangannya Bu Ayu sudah luar biasa sekali, kemudian ada hal-hal yang masih ingin dikembangkan juga gitu ya Bu ya, untuk ditingkatkan berikutnya. Nah, untuk komitmennya Bu Ayu nih setelah melakukan pembelajaran ini nantinya, apakah hal itu akan terus Ibu tingkatkan atau bagaimana? Ya, tentunya saya akan lebih meningkatkan dan saya akan terapkan di kelas-kelas lain juga Bu Dewi, bukan hanya di satu kelas. Tapi saya ingin mencoba meningkatkan kembali di kelas lain. Mungkin nanti siapa tahu hasilnya berbeda. Iya, betul sekali Bu ya, karena setiap kelas itu kan kondisinya berbeda. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang Ibu terapkan berdampak positif juga untuk anak-anak yang lain. Iya, itu Bu Dewi. Oke, luar biasa sekali Bu Ayu ya. Jadi nanti saya mohon izin Bu ya untuk ikut mendampingi anak-anak dalam belajar gitu, untuk bisa melihat bagaimana sih perkembangan yang dilakukan oleh anak-anak Bu ya. Baik Bu Dewi, besok bisa Ibu mengobservasi di jam ke-1-2 di kelas 85. Oh oke, berarti besok Ibu ada jam ya di hari Rabu tanggal 4 September. Oke, baik, terima kasih kalau begitu Mbak Wia atas waktunya. Jadi mudahan nanti setelah kita melakukan observasi, apa yang Ibu tingkatkan itu nanti kita bisa kembangkan lagi Bu. Terima kasih Bu Dewi, mohon juga nanti saran dan masukannya. Baik, sama-sama Mbak Ayu. Selamat siang Mbak Ayu. Selamat siang Bu Dewi.
Tinggal aktivitas kalian. Lalu ambillah posisi yang nyaman. Ambil posisi yang nyaman. Akan aktivitas. Sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi kita. Duduk dengan posisi tegak, Duduk tidak tegak ya. mengantuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha, Letakkan di paha. haluskan jari-jari tangan. Jangan lupa. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Tahan sejenak 3 menit. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata Pejamkan mata. atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Nah, untuk yang pertemuan pertama yaitu pada materi sistem peredaran darah manusia. Baik, sebelum lanjut, ada yang harus kita sepakati. Baik, kita masih mengingat dulu tentang keyakinan kelas ya. Nah, di sini khusus keyakinan kelas saat belajar IPA. Nah, kita ingat kembali, dulu kita sudah pernah membahas tentang keyakinan kelas. Yang pertama, apakah kalian sudah datang tepat waktu? Nah, oke, tidak ada yang telat lagi Bu Amati. Semoga bisa diterapkan untuk selanjutnya ya. Yang kedua, ya, jangan. Oke, yang kedua ada hormati guru dan teman. Jadi kalian harus menghormati sesama teman juga ya, tidak hanya menghormati guru. Jadi kita di sini saling menghormati. Nah, yang ketiga ada angkat tangan jika ingin bicara. Ya, jangan keroyokan ya. Kalau ingin berpendapat, silakan acungkan tangan, jangan keroyokan. Nah, oke, silakan masuk dulu. Kita belajar dengan aktif dan aktif di sini maksudnya bagaimana? Kalian aktif dalam segala hal, bisa berpendapat, bertanya, bahkan berdiskusi antar kelompok. Oke. Nah, makan dan minum di luar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini yang pertama itu ada mengidentifikasi organ pada sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, menjelaskan fungsi organ pada peredaran darah manusia. Kemudian yang ketiga itu ada membuat alur proses peredaran darah pada manusia. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah tayangan video yang akan disimak. Pernahkah kamu menaiki kendaraan yang sedang bergerak di sepanjang jalan raya? Apa saja yang bisa kamu lihat di sepanjang jalan raya tersebut? Keadaan yang sama terjadi dalam sistem peredaran darah manusia. Mengapa dikatakan demikian? Sistem peredaran darah manusia terdiri dari darah, pembuluh darah, dan jantung. Darah diumpamakan seperti sebuah kendaraan yang mengangkut banyak muatan maupun penumpang. Di dalamnya terkandung air, zat makanan tercerna, zat sisa metabolisme, garam mineral, dan gas-gas terlarut. Pembuluh darah diumpamakan seperti sebuah lintasan atau jalan yang dilalui oleh kendaraan yang berfungsi sebagai media pengamputan bagi darah. Sedangkan jantung berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum darah melanjutkan peredarannya ke seluruh sel-sel tubuh. Oke. Nah, setelah kalian mengamati video tadi, apa yang kalian peroleh terkait sistem peredaran darah? Siapa namanya? Evi ya, silakan. Apa yang kamu dapatkan? Keadaan yang ada di jalan raya sama seperti keadaan yang ada di dalam dunia. Contohnya kayak kendaraan yang sama kayak dari kita.
darah. Ya, ada pembuluh darah. Ketiga yang membawa darah. Ya. Nah, kemudian di jalan juga ada istilah namanya terminal. Ada terminal tempat berhenti kendaraan. Siapa yang menjadi itu? Ya, Ferry. Jantung. Ya, jantung. Dari kelompok kalian, silakan berkunjung ke kelompok lain. Ini tiga, ini kan 1, 2, 3. Berarti misalnya kelompok 1 yang berkunjung ke kelompok 2 dan kelompok 3. Untuk kelompok 2 berkunjung ke kelompok 1 dan 3. Untuk kelompok 3 berkunjung ke kelompok 1 dan 2. Misalnya, ya. Paham? Nah, nanti silakan bertukar informasi ya. Untuk kelompok 4 di mana juga begitu ya. Nanti 2 orang mengadakan KPD, 2 orang dari kelompok 4 yang menuju ke kelompok 5 dan Ada, ternyata cuma seorang kepala tanganmu dan bobotnya tidak lebih berat dari 1 kalengson, yaitu jantung manusia. Untuk sampai ke sana, pertama kita harus masuk ke dalam tubuh manusia. Kenalkan, ini Jeffrey. Kita akan memeriksa jantungnya saat dia tidur nyenyak. Kita bisa masuk melalui mulutnya. Ya ampun, pria ini memukul keras sekali. Tutup telingamu. Jeffrey menarik nafas dan yuk masuk ke dalam paru-parunya. Ayo, berpegangan pada molekul oksigen ini karena dia bergerak di bawah kulitmu disebabkan oleh efek dari gelombang cahaya. Gelombang cahaya biru membantu pembuluh darah dibantulkan kembali menuju otak. Ngomong, semua pembuluh darah ini yang panjangnya 97 km akan cukup untuk mengelilingi bumi 2 kali, membawa kita pergi dan kembali ke satu titik, jantung. Kita sudah kembali, tapi kali ini kita masuk ke bagian sebelah kanan. Di sini kita mengalir melalui kaki dan kembali ke KPD untuk kelompok bumi 1 berakhir. dan Berhenti, kelompok 4 kita terdapat mengalami antara ada tanpa oksigen. gambar organ dan jantung. Silakan kalian kembali menambahkannya di bagian apa? Ya, silakan lihat Kita menuju tempat di mana kanan, bagian kanan. Ya. kembali mendapat pasokan oksigen segar di paru-paru. Jeffrey menghembuskan napas, sepertinya CO2, dan dia menarik nafas lagi. Senang mendapat pasokan oksigen baru, kita kembali menuju bagian kiri jantung melalui pembuluh darah vena dan perjalanan Kan sudah nonton. setiap kali menarik napas, Yang mana dia yang bagian terjadi ya. dalam tubuh. Dipastikan Ini ada satu hal yang perlu kita bahas. untuk nomor 1 Ya, ke pembangkit listriknya dan kamu akan mendapat jawabannya. Iya, listrik. Inilah yang membuat jantungmu berdenyut. Nah, untuk kelompok 2 silakan. Kita akan menuju bagian khusus dari jantung Jeffrey yang Kelompok 2 bernama dan Nodesimus. kelompok 5. Di pintu depannya terdapat peringatan Oke, silakan. dengan gambar peti. Yang mana Dan fiturnya? yang Satu apa jangan fiturnya? sentuh apapun. Berapa Di sini kan tempat kerjaan reaksi kimia. Kemudian yang tadi dari perbedaan belum nasi dan vena. Misalnya dari denyut, yang Semua jaringan otot dalam jantung itu saling warna dan cara yang Impuls listrik ini bergerak seluruh bagian jantung. Jaringan hidup apapun berinteraksi dengan bagian listrik, termasuk jantung. Jantung bicara suatu pergerakan lagu mundur. Listrik mengalir dan jantung berkontraksi. Nah, untuk Pada saat kelompok kontraksi, darah 3 dan 6 meninggalkan selesai. silakan buat peredaran darah atau peredaran darah dekat dan dalam ya sesuaikan dengan bagian Kontraksi sebenarnya. Tetapi kamu paham kan umumnya? Hei, silakan ya di LKPDJ itu dibaliknya ya di sana kan sudah ada gambar. Nah silakan ada darah besar itu dari mana ke mana, ada darah kecil dari mana ke mana saja. Silakan boleh menggunakan internet atau buku yang tidak ada tulisannya boleh. Nah ini kan sudah diberi peredaran darah untuk kelompok 3 dan 6. Nah sekarang silakan kamu buat alurnya. Kalau darah kecil itu dari mana ke mana? Bukan dari ini ya, angkanya ini. Darah besar dari mana ke mana? Ini kan sudah diberikan di contoh nih, lengkapi dia. Isi keterangan dibaliknya ya.
Ya, silakan. Berarti kelompok 1, 2, 3 sudah. Kelompok 3 belum. Kalau sudah kelompok, kalau 4, 5, 6 sudah, silakan boleh bertukar informasi. Bergerak ke kiri dan jalan. Kemudian ini kelompok 2, bagi 2 orang ke kelompok 1. Kamu minta informasi ke sana, ini biarkan di sini. Ya, itu jalan, itu biarkan aja di kelompoknya, kan dia melalui umum. Kamu minta informasi di sini aja. Itu dah, mana sudah. Ya, silakan harus tunjuk. Ada yang udah Bapak 4 dah. Dan Bapak 5. Bapak 5. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan presentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Komandan Gunawan. Perkenalkan, nama saya Komandan Prasetyo. Perkenalkan, nama saya Ikomang Dimaya Bandara. Peredaran darah dasar. Masuk pertama kali dari bilik kiri, kemudian masuk ke aorta. Setelah masuk ke aorta, menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian kembali melalui jalur vena cava, lalu kembali masuk ke serambi kanan. Peredaran darah kecil masuk dari bilik kiri, kemudian ke arteri pulmonalis, lalu masuk ke paru-paru. Setelah itu melalui jalur vena pulmonalis kembali lagi ke serambi vena. Jantung itu tentunya memiliki bagian seperti kaki, bilet kanan, bilet kiri, ada aorta, ada apa? Jantung. Nah, itu yang sangat
semuanya. Jadi pada kesempatan ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama saya Nyaman Dewi dan rekan saya Ibu Ayu Febrianti dan juga didampingi oleh Ibu Rika Rahmayani. Selamat siang Ibu Ayu. Baik, selamat siang Ibu Dewi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sekarang baik-baik saja. Bagaimana dengan Ibu? Ya, saya baik juga Ibu Ayu. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Ayu setelah melakukan pembelajaran kemarin? Baik, tentunya dalam kegiatan pembelajaran kan tidak mesti harus berjalan mulus ya, tentunya ada tantangan mungkin, tapi sungkawa di akhir tujuan pembelajaran bisa tercapai. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan sudah tercapai dengan baik ya Bu Ayu ya. Ya, jadi begini Bu Ayu, jadi tujuan pertemuan kita hari ini kita akan mendiskusikan mengenai pembelajaran yang sudah Bu Ayu laksanakan dan juga pengembangan yang Bu Ayu rencanakan. Nah, kalau dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, hal baik apa nih yang sudah Ibu dapatkan bersama dengan murid-murid? Nah, di sini hal baik yang saya dapatkan itu ya, siswa sudah mampu mengikuti alur yang saya berikan sesuai dengan tahapannya, kemudian KSE-nya sudah berjalan dan diferensiasinya juga, pengembangan diferensiasinya juga sudah berjalan. Oke, jadi hal-hal yang sudah Ibu Ayu rencanakan ya terkait dengan diferensiasi, kemudian KSE dan juga langkah-langkah pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik. Oke, nah kalau misalnya hal yang masih perlu dikembangkan Bu Ayu atau ditingkatkan, ada nggak sih Bu Ayu? Nah, ini terkait kedisiplinan, kembali lagi ke keyakinan kelas yang saya berikan. Banyak siswa yang masih belum menaati keyakinan yang kita buat bersama. Jadi masih ada siswa yang cenderung keluar masuk tanpa izin, kemudian masih ada yang, nah memang kelas yang saya hadapi saat kegiatan itu memang kelas yang ya tanda kutip memang anaknya banyak yang perlu perhatian khusus di sana karena banyak anak-anak yang terlalu super aktif gitu, nggak bisa diam, jadi kita perlu penanganan khusus di sana. Itu sih yang akan menjadi kesulitan buat saya, tantangan ya, ya Bu Ayu. tantangan. Ya, jadi seperti yang terus Ayu sampaikan tadi bahwa siswa masih kurang disiplin gitu ya, Ya. jadi belum mentaati keyakinan kelas yang sudah dimiliki bersama. Oke, baik Bu Ayu. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya begitu Bu Ayu ya, ketika melakukan observasi, saya pun melihat sebenarnya anak-anak sudah cukup aktif ya, jadi sebagian besar siswa sudah aktif dalam pembelajaran, melakukan diskusi kelompok, kemudian Bu Ayu juga sudah memberikan fasilitas kepada anak-anak, jadi ada tayangan video begitu ya, kemudian ada LKPD juga yang diberikan sehingga anak-anak itu berperan aktif dalam pembelajaran. Namun memang ada beberapa siswa yang masih terlihat belum disiplin begitu, jadi belum mengikuti alur pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan. Jadi khususnya yang saya amati itu pada saat mereka berkunjung ke masing-masing kelompok gitu ya, jadi mereka masih kebingungan dan juga masih belum fokus, sehingga informasi yang diperoleh pun jadinya belum maksimal gitu Bu Ayu. Nah, terkait dengan hal tersebut Bu Ayu, jadi setelah Bu Ayu mengamati dan melaksanakan pembelajaran bahwa ternyata ada hal begitu ya yang masih perlu Bu Ayu tingkatkan. Apa nih kira-kira rencana Ibu ke depannya untuk bisa memaksimalkan hal tersebut? Nah, untuk siswa yang super aktif itu mungkin saya akan heterogenkan dengan siswa yang lebih aktif Untuk ya, pembagian yang kelompoknya lebih, berarti ya. yang lebih bisa fokus gitu, agar kalau mereka dikumpulkan ya seperti kemarin sliwer nggak jelas, jadi memang perlu pelatihan khusus. Jadi saya akan memberikan instruksinya itu secara bertahap gitu, sehingga siswa itu paham, dan saya akan gaungkan lagi keyakinan kelasnya itu setiap tahapan pembelajaran itu. Oke, baik. Jadi yang pertama itu terkait dengan petunjuk barangkali Bu Ayu ya. Jadi bagaimana sih tahapan-tahapan pembelajarannya sehingga mereka benar-benar fokus untuk melaksanakannya. Kemudian terkait dengan keyakinan kelas, jadi setiap kelas memiliki keyakinannya masing-masing ya yang sudah disusun bersama. Itu mungkin lebih dibiasakan gitu Bu Ayu ya. Jadi ada pembiasaan dari Bu Ayu sehingga mereka bisa tertanam dalam dirinya gitu. Jadi mereka ingat bahwa setiap ini bahwa ya meminimalisir, mengurangi pelanggaran itu ya seperti itu Bu
Ayu ya. Oke, luar biasa sekali sih sebenarnya Bu Ayu untuk rencana tindak lanjutnya. Jadi kalau saya melihat dari pembelajaran sudah sangat maksimal sekali ya, tinggal mungkin nanti bagaimana Bu Ayu untuk memanajemen kelasnya, kemudian memberikan pendampingan sesuai yang Bu Ayu sampaikan tadi. Ada pendampingan khusus begitu ya untuk anak-anak yang perlu memang perhatian khusus untuk pengelompokannya juga ya, seperti yang Bu Ayu sampaikan tadi. Oke, nah kira-kira kapan nih Bu Ayu bisa dieksekusi nih rencana tindak lanjutnya tersebut? Mungkin saya akan lakukan di materi berikutnya, di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya ya. Akan mencoba dulu melakukan apa yang saya inginkan, menggaungkan keyakinan kelas, kemudian membentuk kelompok secara heterogen dan memberikan perhatian khusus untuk siswa yang memang benar-benar memerlukan perhatian yang super aktif. Jadi secepatnya gitu ya Bu Ayu ya, untuk bisa melakukan hal tersebut agar hasilnya juga bisa nanti dilihat lebih cepat begitu. Nah, kalau dari komitmennya Bu Ayu nih, nah tadi Bu Ayu sudah menyampaikan bahwa akan melakukan beberapa hal tersebut ya, terkait dengan pengelompokan, kemudian keyakinan kelas. Bagaimana nih komitmennya Bu Ayu? Apakah itu bisa untuk Ibu terus lakukan atau bagaimana? Kalau dari saya sendiri sih semoga bisa saya melakukannya. Nah, dilihat juga dari kondisi pembelajaran pada saat itu kan kita di siang hari nih, mungkin dari kondisi lingkungan, mungkin keadaan siswanya itu bagaimana pas hari itu dia sekolah, bagaimana moodnya siswa, karakteristik siswanya pada saat hari itu kan kita juga mempertimbangkan itu. Iya, jadi banyak pertimbangan Bu Ayu ya. Tapi saya yakin Bu Ayu pasti bisa melakukannya ya. Oke, Bu Ayu, jadi demikian Bu Ayu ya untuk pertemuan kita kali ini. Jadi mudah-mudahan apa yang Bu Ayu rencanakan begitu nanti bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih juga atas masukan dan sarannya Ibu Dewi. Baik Bu Ayu, selamat siang. Selamat siang Bu Dewi.